Nah, sekarang kita bahas ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu maksudnya gennya itu muncul di fenotip, fenotip. Nah, misalkan di sini ada kromosom. Di kromosom ini bagian sini ada lokus yang mengkode untuk warna rambut. Nah, misalkan kayak gini ya, di nuis sequence kayak gini. Terus nanti diekspresikan sintesis protein deh, melalui proses sintesis protein, dan akhirnya membentuk protein yang dia tuh membuat pigmen rambut warna hitam, dan akhirnya diekspresikan menjadi rambut warna hitam itu. Terus ini ada central dogma. Sebenarnya kenapa central dogma? Karena emang dogma ya. Dogma itu kayak sesuatu yang ajaran banget gitu, fix dah banget, no debat gitu. Nah, kalau dogma ini, central dogma di sini maksudnya adalah genetic information flow-nya dari mana ke mana gitu. Mulai dari DNA, terus nanti ke RNA, terus nanti akhirnya ke protein, gitu aja sih. Nah, terus yang pertama itu di tahap sintesis protein itu ada transkripsi. Transkripsi dibagi 3 tahap besar lagi, ada inisiasi, elongasi, terminasi. Nah, kalau transkripsi itu kan dia tuh terjadinya di nukleus ya, karena DNA itu nggak bisa ninggalin nukleus. Oke. Nah, yang tahap pertama ada inisiasi. Jadi di tahap inisiasi ini kan ya DNA. Nah, di DNA ini nanti ada namanya promoter. Promoter ini dia tuh kayak jadi tempat parkir gitu. Parkir. Dia pokoknya kayak yang nandain gitu deh, supaya si RNA polimerase ini tuh tahu harus mulai dari mana gitu, proses transkripsinya harus mulai dari mana gitu. Nah, nanti kan si RNA polimerase datang nih. Nah, dia berkaitan tuh dia. Dia tahu nih ada promoter di sini. Nah, jadi ntar dia mulai transkripsinya dari sini. Nah, terus setelah itu nanti si RNA polimerasenya ngebuka ikatan hidrogennya nih, ngebuka. Tapi dia nggak ngebuka semua DNA sepanjang itu dibuka semua, enggak. Cuma di bagian gen yang perlu yang perlu diekspresikan gitu. Jadi cuma di bagian sini doang, atau mungkin cuma di bagian sini doang gitu. Nah, terus di yang kedua itu ada elongasi. Kalau di lupa. Ini enzimnya RNA polimerase 2 ya, sorry. Nah, si di sini tuh si RNA polimerasenya tuh mulai kerja di sini tuh. Dia mulai ngebuat chainnya, rantai RNA-nya. Nah, dia kan tadi dia geraknya tuh dari sini kan ya, dari sini sini kan. Nah, kita lihat berarti dia nanti pakai template-nya tuh yang di sini kan. Yang 3 aksen, 5 aksen kan, 3 aksen ke 5 aksen kan. Nah, berarti si RNA polimerase bakalan bikin mRNA yang kebalikannya dari 3 aksen ke 5 aksen, yaitu 5 aksen ke 3 aksen gitu. Nah, ini contohnya nih, misalkan nih, ini yang 3 aksen ke 5 aksen ini namanya template strand. Nah, nanti si RNA itu bakalan nge-copy dari si template strand ini, tapi bedanya si adeninnya itu bakal diubah jadi urasil ya. Sebenarnya mRNA itu sama aja kayak coding strand, sama persis kan, ini adenin, thymine ini urasil, cuma diganti urasil doang. Ini guanin sama persis kan. Nah, terus setelah itu yang ketiga ada terminasi. Kalau terminasi nanti ada namanya terminator. Bagian terminator nanti dia yang ngasih tahu ke si RNA polimerase kalau transkripsinya udah selesai gitu. Nanti kalau si RNA polimerase nyampe tuh di bagian terminator, berarti udah selesai nih transkripsinya. Jadi si RNA polimerasenya bakalan berhenti ya, Terus nanti si ini RNA-nya ini masih pre-mRNA ya, mRNA. Jelek banget. Nah, ini pre-mRNA. Nah, pre-mRNA ini tuh dia harus ada dua tahap lagi sih. Dia harus ditambahin yang pertama ini nih 5 aksen guanin cap. Jadi di ujung depan itu ditambahin tuh 5 aksen guanin cap, sama di belakangnya itu ada polyadenin tail.
polyadenintel di bagian belakangnya di 3 aksennya. Nah, terus setelah ditambahin itu juga, jadi ini kan ada bagian yang kosong-kosong nih, yang kayak gini nih. Ini namanya intron. Nah, intron ini tuh dia nggak mengkode protein gitu. Maksudnya dia ada di dalam situ, tapi dia nggak mengkode protein. Jadi kayak junk gitu, kayak sampah gitu, kayak nggak diperlukan gitu. Nah, jadi cuma exon doang yang mengkode untuk protein. Nah, akhirnya nanti si intron ini tuh dibuang kan. Nah, si exon ini nanti mereka disambungin lagi, dan akhirnya jadi mature mRNA. Nah, baru si mature mRNA ini nanti dia keluar lewat pori di nukleus, keluar ke sitosol. Nah, ini translasi. Kalau translasi kan tadi transkripsi tadi kita udah ya, mRNA udah jadi, terus dia keluar juga lewat pori yang ada di nukleus ke sitosol. Dan nanti di translasi ini pokoknya goalsnya adalah bikin protein gitu, polipeptida. Ya, ada tahapnya sama sih, inisiasi, elongasi, terminasi. Nah, terjadinya di sitosol. Terus yang pertama ada inisiasi. Jadi di inisiasi ini ada namanya small ribosomal unit. Ya, baik. Pokoknya dia tuh ribosom yang kecil gitu. Nah, biasanya si ribosom ini tuh yang ribosom kecil ini dia bawa ini tRNA. tRNA ini pokoknya dia selalu mengandung antikodon yang ini nih, namanya antikodon. Terus yang di atas ini namanya amino acid, asam amino ya. Nah, ini kan mRNA ya, mRNA itu. mRNA. Nah, terus nanti si ribosomnya itu ngedatengin mRNA, nanti dia ngedatengin dari awal gitu, dari bagian 5 aksennya itu. Ntar dia jalan terus kayak nge-scan gitu, kayak nyari mana start codonnya. Start codon itu AUG biasanya, tapi ada juga yang lain sih selain AUG. Nah, setelah dia ketemu sama si start codon AUG, match gitulah ya, match. Nah, ini kan codon, ini antikodon, jadi kayak kebalikannya gitu, bener kan? Adenin sama urasil, adenin urasil, guanin sitosin, benar. Nah, mereka setelah match, baru si ribosom yang besar yang ada yang punya site E, site P, terus site A itu baru deh berikatan juga, bergabung juga. Nah, kalau site A itu nih ada namanya amino acid tRNA binding site. Jadi nanti pokoknya tRNA yang bawa asam amino pasti selalu ke sini dulu nih, ke site A dulu. Nah, terus habis itu ada P site. P site itu peptidyl tRNA. Jadi nanti di bagian P ini biasanya asam aminonya tuh kayak pindah gitu, ntar lanjutannya ada. Terus kalau yang A itu exit site. Tapi ingat aja lah pokoknya kalau A site itu arrival kayak. Terus yang kedua ada elongasi. Kalau di elongasi ini tadi kan kita udah ada asam amino tRNA yang berikatan sama kodon, start kodon, dan dia bawa asam amino metionin nih, ya kan, metionin. Nanti datang tuh ada tRNA lain nih, ini tRNA yang lain. tRNA lain dia datang, dia ke site A dulu, site A. Nah, setelah dia di site A, nanti si asam amino metionin nih yang tadi di awal yang dia ada di site P ini bakalan pindah ke sini nih, ke berikatan dengan asam amino yang ada di site A nih, ya kan, dia pindah kan ke sini tuh. Jadi ada 2 asam amino nih sekarang. Nah, setelah itu si tRNA yang di site P ini bakalan pindah ke site E nih, pindah ke site E. Terus yang tRNA yang ada di site A juga dia bakalan pindah ke site P, jadi geser gitu loh. Nah, nanti akhirnya setelah dia di site E, si tRNA tadi nih keluar, terus yang ini tetap di sini. Nanti misalkan ada ada tRNA lain nih datang, ada tRNA lain datang gitu ya, bawa asam amino juga. Nanti dia sama ke site A dulu. Nanti setelah dia di site A, si asam amino yang ada di sini nih ada 2, nanti dia pindah berikatan sama asam amino yang ada di tRNA yang ada di site A di sini. Jadi ntar asam amino jadi ada 3 gitu. Nah, itu bakalan gitu terus sampai disuruh stop nanti. Nanti mereka ngebuat kayak chain gitu sih, ngebuat kayak polipeptida. Nah,
Nah ini terminasi ini jadi ini kan nih polipeptida ya, mereka udah bikin chain gitu, nah nanti datang nih si tRNA juga, tapi dia nggak bawa asam amino apa ini dia nih, ada stop codon AUC, stop codon, pokoknya stop codon tuh ada UAG, WAU gitu lah. Salah ya Allah, maaf. Jadi salah ya, maaf. Ini ada UAG nih di bagian mRNA-nya. Salah jelasin, maaf. mRNA itu ada bagian UAG. Nah, terus nanti ini kan antikodon ya. Antikodon kan pasti dia selalu berkebalikan sama si kodonnya itu. Nah, kalau misalkan nanti udah nyampe di bagian kodon UAG ini yang stop kodon, nanti itu si tRNA datang, tRNA yang antikodonnya itu datang. Nah, itu dia pokoknya ngasih tahu deh kalau misalkan proses translasinya udah selesai, proteinnya udah cukup, polipeptida udah cukup, dan akhirnya mereka terlepas semua deh kayak gini tuh. Ini juga terlepas semua nih polipeptidanya. Nah, nanti polipeptidanya itu bisa dimodifikasi lagi di RE terus, atau mungkin disimpan di Golgi apparatus, atau mau langsung ditransport ke dalam atau keluar sel sama RE juga bisa. Oke.